Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin wawancara atau interview sedikit tentang beberapa hal yang nanti akan saya bawa untuk saya selesaikan di program CGP saya Bu. Kita mulai aja Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait pengambilan keputusan yang sering Ibu lakukan di sekolah. Yang pertama Bu, saya ingin tahu selama Ibu memimpin di SMP 5, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema di sekolah kita tentang etika dan bujukan moral Bu. Oh iya, jadi mengidentifikasi ya. Iya. Identifikasi yang berhubungan dengan dilema etika. Kalau di sekolah ini berarti kan objeknya ada peserta didik, ada Bapak Ibu guru dan staf. Kalau identifikasi ke peserta didik itu biasanya awalnya kita mulai dari laporan, temuan dari guru mata pelajaran. Mungkin pada saat proses pembelajaran atau pada saat aktivitas anak-anak di luar kelas. Itu tidak saja guru mata pelajaran, tetapi biasanya juga mungkin staf yang menemukan. Biasanya dilaporkan kepada guru mata pelajaran, kemudian nanti guru mata pelajaran akan biasanya melakukan peneguran langsung Pak. Tapi kalau terulang lagi, biasanya dilaporkan kepada wali kelas. Nah, kemudian setelah wali kelas, kalau itu bisa diselesaikan dengan pembinaan, kan ada tahapannya itu Pak. 1, 2, 3. Dan kalau yang sudah sampai ke saya, itu biasanya sudah termasuk dilema etika yang cukup fatal. Ya, jadi biasanya selesai itu hanya sampai wali kelas. Jarang sekali ditemukan sampai kepada kepala sekolah. Jadi telusurnya seperti itu. Telusurnya cara identifikasi seperti itu. Kemudian jika lewat wali kelas tidak mampu, bisa didampingi oleh kesiswaan dan guru bimbingan konseling. Ya, kemudian nanti setelah panggilan 1, 2, 3 memvisit, akhirnya juga akan dilaporkan ke kepala sekolah. Itu Pak kalau peserta didik. Kalau guru biasanya saya mengidentifikasi itu mungkin perubahan sikap. Ya kan kelihatan itu perubahan sikap guru mungkin, karena kalau guru itu berubah sikap, pasti objeknya siswa itu akan terganggu. Jadi saya benar-benar kok nggak seperti biasanya Bapak ini melakukan hal ini, nggak biasanya periang, kok jadi pendiam. Itu saya mengidentifikasi melalui sikap Pak. Kemudian juga jelasnya mungkin laporan dari teman ya, dari guru-guru yang lain, seperti itu. Karena nggak mampu kita Pak kalau mengidentifikasi sendiri. Jadi itu Pak yang saya lakukan. Terus kemudian Bu, setelah itu jelaskan tadi untuk pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan Bu. Misalnya ini sama-sama benar atau sama-sama ini mengandung nilai-nilai kebajikan, itu seperti apa Ibu memutuskan? Itulah Pak, kalau kita itu memutuskan mudah ya Pak ya. Tetapi kita juga harus berpikir dampak dari keputusan kita. Makanya caranya bagaimana kita perlu menerima masukan dari yang lain. Biasanya saya ada permasalahan di sekolah itu selalu saya bicarakan, yang paling utama itu dengan waka-waka saya Pak, tim manajemen. Kemudian setelahmu itu mungkin bisa mencari informasi ke pihak lain yang mungkin mengenal, yang mengetahui, seperti itu. Tapi yang jelas semua keputusan itu Pak pasti ada negatif positifnya. Cuma yang kita pertahankan itu kadarnya, kadar negatif yang memberikan dampak yang tidak baik terhadap yang kita berikan keputusan. Itu aja Pak yang harus dijaga, sehingga dengan ada keputusan kita tetap proses berjalan dengan baik, perasaannya juga jadi nyaman, mungkin bisa jadi termotivasi. Karena kalau mau semua saya pilih baik, mau kiamat ini sudah dunia Pak. Ya gitu kan Pak Fauzi. Jadi memang harus disadari, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang baik, ada yang buruk. Demikian juga keputusan. Jadi gitu. Kemudian mungkin ada prosedur-prosedur Bu yang sudah Ibu tetapkan di sekolah kita. Prosedur. Kalau siswa itu kita sudah ada satu, kalau berhubungan dengan etika ya Pak, dilema etika atau yang berhubungan dengan ketentuan peserta didik itu ada dalam kesepakatan sekolah. Kita punya bukunya Pak, itu sudah kita sosialisasikan kepada
orang tua peserta didik, kepada komite, apalagi kepada Bapak Ibu guru. Jadi prosedurnya berpedoman pada kesepakatan yang sudah kita susun bersama. Nah, kalau yang juga pada guru, itu juga ada langkah-langkah. Kita melakukan pembinaan, pemanggilan dulu, pembinaan 1-2, kemudian juga ya selama ini saya hadapi, saya masih bisa menyelesaikan Pak, tidak perlu melibatkan pihak lain atau di atasnya, dinas pendidikan. Bisa, karena dukungan apa? Dukungan juga tim kerja kita yang luar biasa itu Pak. Baik Bu, terima kasih. Terus yang ini Bu, kalau ada Ibu mengambil keputusan, mungkin yang hal-hal yang paling efektif yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Bu? Yang paling efektif, biasanya saya menerima laporan ya. Kalau peserta didik kan tadi sudah saya uraikan dan sudah ada, bisa Pak Uzi nanti bisa lihat di buku kesepakatan sekolah ya Pak ya. Kita tertulis semua alurnya di situ. Kemudian kalau kepada Dewan Guru dan Staf, kami itu biasanya saya tahu melalui laporan. Kemudian tadi perubahan sikap, saya akan lakukan pemanggilan, walaupun dengan ngobrol santai untuk mengorek informasi, itu aja Pak. Kemudian kalau saya rasa, karena saya selalu berpedoman begini Pak, saya nggak mungkin bisa memutuskan sendiri. Dengan banyaknya orang yang saya ajak berdiskusi, insya Allah itu juga akan mendapatkan masukan dan hasil yang luar biasa Pak. Jadi saya itu Pak, melibatkan, yang efektif itu melibatkan yang paling kecil, yang utama yaitu para wakil saya. Sesuai ini alurnya di mana? Oh ini bagiannya kesiswaan, ini yang paham. Saya akan panggil karena saya nggak akan memahami semuanya Pak. Itu yang paling efektif dan sangat membantu saya. Terus Bu, untuk hal-hal yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi seperti apa tantangannya? Satu kata Pak, baper. Itu tantangan. Saya bisa mengendalikan emosional, saya bisa objektif, saya harus ya tuh jauh dari perasaan, membawa perasaan, karena dia sudah kenal dekat sama saya, sudah saya anggap sebagai saudara saya, kemudian tetangga saya lagi ya Pak, satu kampung saya. Itu Pak yang paling sulit, yaitu baper itu Pak. Kalau menurut saya harus bisa mengendalikan emosi dengan baik. Itu Pak. Nah, terus untuk kalau misalnya ada kasus-kasus, apakah kalau ada kasus itu yang dilaporkan ke Ibu tentang dilema etika ini, apakah diselesaikan langsung hari itu atau memang ada jadwal khusus Bu untuk diselesaikan? Saya langsung Pak, saya nggak pernah menunda. Karena nanti kalau semakin menunda bisa masuk angin Pak. Yang harus hanya kecil aja masalahnya jadi melebar luas dan pihak yang mengetahui lebih luas. Jadi saya langsung, saya identifikasi, kemudian saya mengkonfirmasi kebenarannya Pak, begitu. Kemudian selama ini saya selalu berusaha menyelesaikan intern di sekolah, jangan sampai keluar itu Pak. Dan alhamdulillah kita mampu menyelesaikan dengan damai Pak di sekolah ini. Terus kalau selama ini faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu apa? Faktornya yang utama, terutama pengambilan keputusan saya selaku kepala sekolah, bahwa sistem yang saya bangun di SMP 5 itu udah jalan. Itu yang sangat mempermudah. Memang di awal kan sulit Pak, sudah terbangun sudah enak. Semua jalur-jalur itu sudah berjalan. Jadi saya walaupun tidak ada di sekolah, saya bisa monitor dari jauh, teman-teman sudah mampu bisa menyelesaikan dengan baik. Karena dari awal sudah kita tata dan kita atur bagaimana sih langkahnya. Nah palingnya itu fatal, yang berat mereka baru berkonsultasi ke saya. Jadi intinya sistem itu berjalan karena dukungan oleh guru, peserta didik, staf, komite, bahkan masyarakat sekitar itu Pak. Mungkin yang terakhir Bu, dari apa yang Ibu uraikan dari awal sampai terakhir tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu bisa sampaikan ke saya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama Ibu memimpin sekolah ini? Pengalaman yang perlu, jadi jangan merasa kita paling benar.
Karena pengalaman yang saya lakukan dengan saya berkonsultasi, dengan saya melibatkan, tidak usah dipandang apakah itu bawahan saya, apakah itu tukang kebun saya, bahkan mungkin pemulung atau apa, saya selalu mendapatkan inspirasi dari mereka. Jadi itu, kalau sudah kita merasa diri kita sebagai pemimpin, pasti keputusan yang lebih baik, Pak. Karena walaupun mungkin dia bawaan saya, dia lebih tahu, Pak, daripada saya. Sangat membantu, Pak, dengan selalu membangun komunikasi dengan siapapun itu, Pak. Terima kasih Itu yang banyak terpenting. ya, Bu, atas waktunya saya interview hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari penjelasan Ibu menambah wawasan saya, termasuk bisa menyelesaikan CGP ini dengan baik, Bu. Terima kasih Karena banyak. CGP ini nanti disiapkan calon pemimpin. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan, pengalaman-pengalaman saya itu nanti bisa diterapkan. Dan sekarang juga kan Pak Fauzi sudah sebagai pemimpin di sekolah ini, sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman itu, Pak. Itu ya, Pak ya. Semoga sukses, Pak. Lulus tepat waktu. Iya, Bu. Ya, Pak. Kemudian terus kita melakukan perubahan dalam pembelajaran. Terima kasih, Bu. Ya. Atas waktu dan kesempatan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ini waktunya sudah mau pulang tapi Ibu menyempatkan masih untuk menerima saya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Hari ini saya minta izin waktunya beberapa saat untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Ini salah satu tugas untuk menyelesaikan tugas CGP saya, Bu. Kita langsung mulai aja, Bu, ya. Iya, silakan. Yang pertama, Ibu sudah memimpin di sekolah ini sudah berapa tahun, Bu? Jalan 4 tahun. Sudah 4 tahun. Kemudian selama Ibu memimpin, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan salah satunya ada dilema etika atau ujukan moral. Bagaimana Ibu identifikasi itu? Untuk mengidentifikasi antara dua hal itu, saya harus menelusuri dulu kasus tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang dari kasus yang muncul. Terus selama Ibu juga memimpin untuk menjalankan apa yang Ibu putuskan, Bu, di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalnya, Bu. Apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan itu berdasarkan pertimbangan kasus. Jadi untuk menentukan pengambilan keputusan bukan dari sepihak saya, tapi dengan mengajak kesepakatan. Jadi yang mendapat kasus dengan nanti apa yang akan harus saya tindakan itu untuk pengambilan kasusnya. Terus langkah-langkah atau ada mungkin prosedur yang Ibu lakukan selama mungkin, karena ada kasus nih, ada prosedur pendahuluan yang mungkin Ibu lakukan dalam mengambil keputusan. Tentunya keputusan itu nanti tidak hanya untuk orang yang mungkin melakukan tindakan itu, tapi sama-sama membuat satu pihak dengan pihak yang lain itu sama-sama merasa adil di dalam keputusan itu. Seperti apa, Bu? Kalau langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu, yang pertama kita lakukan harus refleksi dulu kasus, kenapa kok bisa muncul kasus seperti ini. Kalau refleksi sudah kita temukan, baru kita merencanakan untuk menangani kasus tersebut. Kira-kira yang cocok kasus tersebut apa obatnya orang sakit. Kalau sudah ditentukan obatnya, baru pengobatannya, kita pelaksanaan pengobatannya. Kalau sudah diobati, baru kita evaluasi, cocok enggak ini strategi yang kita pakai dengan kasus yang terjadi. Berarti diidentifikasi dulu. Iya, betul.
Kemudian Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang mungkin Ibu hadapi di sekolah? Jadi pengambilan keputusan itu bukan suatu kebijakan dari seorang pemimpin, tapi pengambilan keputusan itu berdasarkan kasus untuk mencari solusi. Ya, Itu yang saya terapkan. jadi kasus itu untuk mencari solusi, Iya, bukan betul. mana yang benar mana yang salah ya Bu. Betul. Eh, Kemudian selama ini Ibu mungkin ada tantangan yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu mungkin ada Bu, selama ini. Tentunya ada. Sebagai manusia biasa, istilahnya seorang pemimpin itu bingung antara mana yang kita dahulukan, antara empati dengan menegakkan tata tertib. Nah, itu tantangan kita yang biasanya sering kami alami di selama ini untuk menentukan keputusan itu. Jadi antara menegakkan menegakkan peraturan atau dengan empati ya kepada orang yang melakukan misalnya pelanggaran seperti iya, itu ya, betul. atau mungkin siswa kita. Terus kemudian Bu, ini Ibu mungkin kalau menemukan kasus-kasus itu apakah diselesaikan saat itu juga atau mungkin ada jadwal tertentu, mungkin Ibu memanggil atau memang ada waktu yang Ibu selipkan di sela-sela kesibukan Ibu untuk menyelesaikan masalah itu, atau mungkin kalau ketemu kasus langsung diselesaikan hari itu juga pada saat itu juga? Betul. Jadi untuk penanganan kasus itu sifatnya situasional. Kalau memang kasus itu yang sifatnya benar-benar mengandung bahaya ke depannya, ya saat itu harus kita selesaikan. Nah, saat itu kita selesaikan, kemudian ditinjau latar belakangnya kasus itu muncul karena apa, baru dicari solusinya. Oh gitu. Artinya kalau dilihat dulu kasusnya Bu ya, Iya, apakah betul. kasus itu memang benar, kalau berat langsung diselesaikan. Iya, Kalau mungkin kasusnya itu mungkin tidak terlalu berat, mungkin ya, dihadirkan waktu yang lain Bu ya. Okay. Nah, kemudian kan kita juga seorang pemimpin tentu ada faktor atau mungkin orang-orang yang mungkin yang mempermudah kita Bu. Mungkin Ibu kan di sini banyak staf atau faktor-faktor mungkin yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang selama Ibu hadapi, mungkin ada Bu? Ada. Jadi saya selalu koordinasi dengan, kalau ada kasus itu bisa cek dulu kasus itu terjadi pada siswa kelas berapa, wali kelasnya siapa. Jadi yang pertama wali kelas, yang kedua itu guru BK, yang ketiga itu satgas. Biasanya sebelum muncul kasus, para satgas itu sudah menemukan itu kasus sendiri, cuma belum sempat melapor. Jadi itu yang berperan betul itu wali kelas, kemudian BK dan satgas sekolah. Satgas sekolah itu melibatkan anak-anak kita. Anak-anak kita. Satgas apa aja Bu yang ada di sekolah? Satgas itu yang semua siswa yang melanggar tata tertib sekolah dari segala bidang itu. Jadi satgas itu intinya intelnya sekolah kita. Jadi anak siswa kita itu nggak tahu kalau itu intel. Nah, dia mempunyai tugas khusus, itu sudah terbentuk. Kurang lebih ada 15 anak di sekolah kita yang menjadi intel sekolah itu. Oh, seperti itu. Artinya kalau ada yang dia menemukan suatu hal yang janggal, bisa dilaporkan ke wali kelas Bu ya? Betul. Nah, itu kalau di tingkat siswa Bu, kalau mungkin di tingkat guru atau tenaga kependidikan seperti apa? Kalau di tingkat pendidikan itu saya mempersatukan. Jadi bukan karena informasi dari guru katanya gitu. Kalau ada informasi saya amati dulu, benerkah ini? Kalau memang iya, saya secepatnya ngambil strategi. Itu yang saya lakukan. Jadi dengan cara menyatukan seluruh guru dalam satu ruangan. Jadi tempat guru duduk itu tidak terpencar-pencar di mana-mana. Itu salah satu strategi untuk mempersatukan Bapak Ibu guru di sekolah ini. Kemudian mungkin yang terakhir Bu, dari apa yang Ibu sampaikan dari pertanyaan saya di awal sampai yang terakhir ya, mungkin pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama memimpin sekolah ini dalam mengambil keputusan dilematika apa kira-kira? Ya, kita harus menyadari ya bahwa setiap orang itu punya masalah dan kebutuhan masing-masing. Maka dari itu seorang pimpinan harus paham dengan hal itu. Jadi kita memberikan obat sesuai penyakitnya.
Itu saja yang Jadi saya sampaikan. simple Bu ya, artinya kalau misalnya sudah diidentifikasi dari awal jangan sampai salah mengasih obat Masuk ya. obat, betul. Artinya kalau dia memang harus dipanggil, kemudian harus diberikan penjelasan yang yang kira-kira membuat dia bisa memahami seperti itu. Kata kuncinya itu pokoknya bahwa kebutuhan orang, masalah orang itu masing-masing. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya saya bisa mewawancarai Ibu terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin yang kurang lebih 4 tahun Bu ya. Artinya waktu yang mungkin belum terlalu lama Bu ya, tapi Ibu satu periode Ibu sudah menyampaikan tadi banyak hal tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap siswa, bagaimana Ibu mengambilkan keputusan terhadap tenaga pendidik atau pendidikan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan saya juga bisa menyelesaikan tugas CGP saya tepat waktu. Amin. Dan ini juga tugas yang saya harus selesaikan di modul ini Bu. Terima kasih banyak. Bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Berapa menit Mas?